Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi hal tersebut, pada 9 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Tenno Haika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jong Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Konnichiwa. The Japan government declared to the Indonesian people that they would be free in the future. I was so happy and deeply touched by the courage of the soldiers of the army who fought and nailed to fulfill their obligation during the years of waiting for independence. Thank you. Dokuritsu! 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 Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPU PKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat dan wakilnya Ichibangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyoningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru yang akan mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini kita akan membahas tentang dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman Widyoningrat, dengan ini saya menyatakan rapat sidang dibuka. Saudara-saudara, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berminat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Ya, betul sekali. Indonesia adalah negara yang sangat besar, negara yang kaya akan tradisi, agama, dan budayanya. Maka, bila kita ingin bersatu, kita memerlukan dasar negara yang mampu mengakomodir seluruh bangsa. Silakan, saudara. Saya berniat mengusulkan dasar negara. Silakan, saudara. Saya juga ingin mengusulkan dasar itu. Silakan, saudara. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Ya, terima kasih. Tetapi hak bergantian. Untuk itu, saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin, lalu Dr. Sukomo, lalu Insinyur Soekarno. Hari pertama, tanggal 29 Mei 1945, Muhyamin mengeluarkan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang sudah saya sampaikan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan adalah: yang pertama, pri kebangsaan; yang kedua, pri kemanusiaan; yang ketiga, pri ketuhanan; yang keempat, pri kerakyatan; dan yang terakhir adalah pri kesejahteraan rakyat. Kelima dasar negara tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Yamin, saya akui dan hargai kata-kata Anda sangat luar biasa. Namun saudara-saudaraku sekalian,
negara Indonesia harus berlandaskan syariat Islam. Apakah kau tidak mendengarkan perkataan kita tadi bahwa Indonesia membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan hanya Anda seorang saja? Saya sepakat dengan Saudara Yamin. Menurut saya Indonesia sudah sangat jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang pastinya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia karena kita bangsa yang pertama. Tenang, saudara, tenang. Kalau sidang seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Pemikiran yang bagus, Saudara Muhammad Yamin. Usaha Anda akan kami pertimbangkan. Tetapi kita tunggu usulan dari Insinyur Soekarno dan Dr. Supomo. Untuk sidang ini, kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1940. Setelah sidang rapat pertama dilaksanakan, orang Timur mendengar bahwa dasar negara harus berlandaskan syariat Islam. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, mereka pun pergi menemui Bung Hatta untuk mengemukakan pendapatnya untuk dipertimbangkan. Bung Hatta! Ada apa ini? Bung, kemarin kami mendengar rapat yaitu sidang pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Apabila syarat tersebut masih ditetapkan, kami sebagai orang Timur akan memisahkan diri dari negara Indonesia. Betul itu, Bu. Baik, suara dari kalian semua akan saya sampaikan kepada Bung Karno dan akan dipertimbangkan di sidang BPUPKI selanjutnya. Hari ini sidang kedua BPUPKI saya buka. Karena rapat kemarin belum bisa kita tuntaskan, maka Saudara Subarjo akan membacakan hasilnya. Saudara-saudara sekalian, rapat tempoh hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara yang dimukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan pri ketuhanan itu masih belum sepakat kita bahas. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tak ada guna lagi kita membahas agama. Semua agama dan keyakinan pasti menuju kepada satu Tuhan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak masalah yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia memiliki mayoritas dari agama Islam. Maka dari itu, saya tidak setuju. Kalau begitu pendapat Anda, kenapa Anda tidak membuat suatu rapat untuk menghasilkan sebuah negara? Kami tidak menghentikan orang itu. Jadi, silahkan keluar. Pada saat sidang memanas, Supomo pun menenangkan suasana dan langsung mengusulkan pendapatnya tentang dasar negara. Tenang saudara-saudaraku, tenang. Saya akan menyampaikan tentang penjelasan masalah-masalah yang berkaitan dengan dasar negara Indonesia merdeka ini. Negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Demikian usul-usul mengenai dasar negara yang saya sampaikan. Mohon kepada anggota-anggota sidang untuk mempertimbangkannya kembali. Sekian, terima kasih. Sidang ketiga dilanjutkan oleh Insinyur Soekarno yang mengemukakan pendapatnya tentang rumusan dasar Pancasila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara itu. Usulan-usulan ini saya harap mohon didengarkan dan dipertimbangkan secara baik-baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Pri kemanusiaan. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi saudara-saudara, itulah dasar negara yang telah saya usulkan atau telah saya sampaikan dengan 5 bilangannya. Nah, saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya, yaitu dengan nama Pancasila. Sila artinya
asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita akan mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang bagus Insinyur Soekarno. Para hadirin, 3 hari ini para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPUPKI yang lainnya. Tunggu, bagaimana dengan usulan sila pertama yang kemarin bahwa Indonesia harus berlandaskan syariat Islam? Jika berkenan, bolehkah saya mengajukan usul, Saudara Ketua? Silakan, Bapak. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara yang muslim dan non-muslim suatu saat nanti. Menurut Anda, sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi, kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh non-muslim maupun muslim. Ya, saya setuju. Terima kasih Dr. Supomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang BPUPKI ini saya nyatakan berakhir. Setelah melakukan 3 kali sidang, akhirnya bangsa Indonesia menemukan titik terang yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Saudara-saudara, setelah kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami para masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil permusyawarahan ini. Kami siapa yang mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhatta ke wilayah Rengas Dengklok untuk mendesak Bung Karno agar segera melaksanakan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Anda harus ikut dengan kami. Sebenarnya apa tujuan kalian membawaku kemari? Begini Bung, kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan. Bung Karno. Bung Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawaku kemari dan juga membawa Fatma dan Guntur. Ada apa sebenarnya ini, Karni? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang telah menyerah Bung, ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu begitu mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Sedang, Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Bukan begitu Bung, kami ingin merdeka dengan jerih payah kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Benar itu Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita akan menjadi bentukan Jepang, maka kita juga akan dijajah lagi Bung. 17 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, Subarjo, dan tokoh lainnya di ruang makan Maida. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut
lalu selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana dilaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman rumah Soekarno, proklamasi kemerdekaan dibacakan di hadapan seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! You get a shiver in the dark. Saya akan mengungkapkan saya mengenai dasar negara. Bangga. Kenapa kau di sini? Ternyata kau